Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, harapan dan doa saya semoga kita semua dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa rezeki terasa sempit, usaha sudah maksimal, kerja sudah keras, tapi hasil terasa jauh dari cukup? Mungkin saatnya kita kembali merenung, sudahkah kita memperbanyak istighfar dalam kehidupan kita? Istighfar bukan sekedar ucapan astagfirullah yang ringan di lisan, tapi istighfar adalah pengakuan dosa, permohonan ampun dan pengharapan atas kasih sayang Allah. Dalam Islam, istighfar adalah kunci pembuka segala kebaikan, termasuk rezeki. Seringkali penghalang rezeki bukan karena kurang usaha, melainkan karena banyaknya dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Nuh ayat 10-12, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10-12. Coba kita perhatikan, Allah menyebut 3 bentuk rezeki yang diberikan kepada orang yang rajin beristighfar. Yang pertama, hujan adalah tanda keberkahan. Yang kedua, harta dan anak simbol rezeki dan keturunan. Yang ketiga, kebun dan sungai lambang kemakmuran dan kelapangan hidup. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dari hadis tersebut kita diajarkan bahwa istighfar bukan hanya soal ampunan untuk dosa, tapi juga jalan keluar dari masalah hidup dan sumber datangnya rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada sebuah kisah dari zaman Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Suatu hari seorang laki-laki datang mengadu karena kekeringan. Imam berkata, "Perbanyaklah istighfar." Datang lagi yang lain mengeluh tentang kemiskinan. Jawab beliau, "Perbanyaklah istighfar." Yang lain datang karena belum punya anak. Imam pun berkata, "Perbanyaklah istighfar." Ketika ditanya kenapa semua jawaban itu sama, beliau membacakan ayat dari surat Nuh yang kita sebutkan tadi. Ini menunjukkan bahwa istighfar adalah solusi untuk semuanya, untuk hujan, rezeki, anak, dan keberkahan hidup. Apa yang terjadi jika kita membiasakan membaca istighfar? Yang pertama, hati menjadi tenang. Dosa yang menumpuk membuat hati menjadi gelisah. Istighfar adalah pembersihnya. Yang kedua, pintu rezeki terbuka. Mungkin bukan selalu dalam bentuk uang, tapi bisa berupa kesehatan, kemudahan urusan, atau relasi yang membawa manfaat. Yang ketiga, doa lebih mudah dikabulkan, karena dengan hati dan lisan kita sudah membersihkan dengan membaca istighfar. Yang keempat, dosa akan diampuni, dan ini yang paling utama, dosa-dosa kita akan Allah hapuskan, baik yang kecil maupun yang besar. Bagaimana caranya memperbanyak istighfar? Ucapkan dengan hati yang penuh dengan keikhlasan, "Astagfirullah, astagfirullahalazim," sebanyak-banyaknya dalam sehari, minimal 100 kali.
Insya Allah, Allah akan menolong kita dari setiap kesulitan. Biasakan di waktu-waktu utama, yaitu setelah sholat, menjelang tidur, atau saat subuh. Tanamkan penghayatan, jangan sekedar lisan, tapi hadirkan rasa menyesal dan ingin berubah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah dijamin bisa masuk surga masih membaca istighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita, sahabat beriman yang dirahmati Allah? Jangan anggap remeh bacaan istighfar. Di balik kalimat pendek astagfirullah tersimpan kunci kebahagiaan, pembuka pintu rezeki, dan pelindung dari kesempitan hidup. Mari kita biasakan membaca istighfar setiap hari, bukan karena kita merasa suci, tapi karena kita sadar betapa banyaknya dosa yang kita perbuat saat menjalani kehidupan ini. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memudahkan segala urusan dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang tahu bahwa istighfar adalah solusi terbaik dalam hidup ini. Sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.